Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fahmi Kiai Haji Muhammad Maksum, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Bapak Nur Khalis SPD, dan tak lupa rekan-rekan KKM UIN Malang beserta santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Fahmi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara sosialisasi moderasi beragama. Salawat serta salam semoga tetap kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Wahyu Devani dan rekan saya Danisa Alvina. Kami sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan-sambutan, dan yang kelima ada doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Abdul Hafid. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالْعَشْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang dimohon berdiri. Para hadirin, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku.
acara yang kami hormati. Hadirin dipersilakan. Memasuki acara yang keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKMDR UIN Malang, yakni Saudara Muhammad Yusuf Rizal Samu. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulama, wabil khusus kepada Romo Yai Haji Muhammad Maksum beserta dzurriyyahnya. Yang terhormat Bapak Nurholis SPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Fahmi beserta jajarannya, rekan-rekan peserta KMDR dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik bin Malang, adik-adikku siswa MTS dan SMK Darul Fahmi yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini majelis di ruang kelas Sanawiyah, di ruang gedung MTS Darul Fahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka sosialisasi moderasi beragama dari KKMDR Malang. Wassalatu wassalamu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil kiamah. Di sini saya selaku mewakili teman-teman dari KKMDR Malang ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Nurholis selaku Kepala Madrasah sudah menyediakan tempat waktu untuk kami melaksanakan salah satu rangkaian program kerja KKMDR, yakni sosialisasi moderasi beragama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, dan kami juga mohon maaf apabila dalam kami datang ke sini, dalam kami menyampaikan materi atau syukur yang kami berikan kurang berkenan di hati adik-adik maupun hati Bapak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Program sosialisasi moderasi beragama ini merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama, dan UI ini karena terintegrasi dengan lembaga yang namanya Kemenak, yang ini merupakan salah satu tuntutan dari kampus kami untuk mensosialisasikan itu. Dan karena UI ini mempunyai salah satu tugas pengabdian masyarakat, maka dilimpahkan dari KKKM. Dan karena ini sangat cocok kalau diberikan kepada siswa-siswa seperti adik-adik Darul Fahmi, kami menuju ke sini untuk bertemu dengan adik-adik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti setelah ini kita akan adakan sosialisasi bersama kakak-kakak yang lain. Jadi adik-adik dengan kami nanti akan belajar bersama terkait moderasi beragama yang akan disampaikan nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nurholis selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Darul Fahmi. Kepada dia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fahmi, yang terhormat Kepala SMK Darul Fahmi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat kepada mahasiswa-mahasiswi dari UIN Malang dan anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka agenda moderasi agama, dengan harapan, dan sebelumnya juga saya mohon maaf kepada
para mahasiswa, waktu yang diberikan yang kaitan dengan tempat ini, saya ucapkan atas kehadiran mahasiswa-mahasiswi KKN di Darulfahmi, selamat datang. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat di MTS ini, MTS yang baru berdiri. Mudah-mudahan anak-anak yang didik di MTS nanti menjadi generasi yang akan datang sebagai penerus bangsa. Saya masih mengingat kata-kata Bung Karno, kutitipkan negeri ini padamu. Berarti tugas untuk menjalankan pemerintahan pada kalian semua. Yang kedua kalinya, mohon maaf jika dalam penyambutan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya doakan mudah-mudahan dari kakak-kakak di mahasiswi UIN Malang kita dapat terlaksana dengan baik, dan adik-adiknya bisa menyusul kuliah di UIN Malang. Adik-adik, anak-anak tidak perlu kecil hati ya. Dari ini saya doakan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan mahasiswa-mahasiswi, untuk pelaksanaan sosialisasi moderasi agama saya serahkan sepenuhnya pada mahasiswa dan mahasiswi waktu dan pelaksanaan. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang terakhir, yakni doa dan penutup yang akan dibacakan oleh Saudara Alfian. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, marilah kita berdoa agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqaddu bihil hawaij wa tumallu bihil raghaib wa husnul khatim wa yastasqal wa bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahu yassir wa la tu'assir, Allahu yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma amnina bi ilmin nafi' wa akrimna bil hilmi wal akhlaqil karimah wa jamilna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian
Demikian acara pembukaan Moderasi Beragama dari KKN BRI Malang. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sarapan? Udah. Sama. Setelah ini kita akan sosialisasi moderasi beragama. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah moderasi beragama? Masa? Baru dengar? Penasaran nggak? Serius. Jadi setelah ini ikuti secara seksama ya sosialisasi beragama. Ini ada slogan. Semangat pagi semangat. KKM Queen Malang, KKM 134 nggak ada duanya, gitu ya. Oke? Tes. Semangat pagi. Pagi semangat. KKM 134 nggak ada duanya. Oke? Semangat pagi. Pagi semangat. Sing ngomong saya, KKM 134. Semangat pagi. Pagi semangat. KKM 134. Iya, sekalian moderator. Semangat ya. Kalian bawa buku catatan enggak? Darren, belum. Kenalan. Ayo masuk, kakak. Masuk kakak. Pulang, punya pulang. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Perkenalan kakak. Maju semua. Perkenalkan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril. Saya Yusril. Saya dari Pandan. Masih Ya, masih. Lanjut. Mau lanjut. Perkenalkan, nama saya Ismail. Kalian bisa panggil Ismail. Iya. Kalian tanya rumah apa enggak? Enggak usah ya. Omai jadi bawa. Berarti pertanyaan kalian tanya alamat apa enggak? Alamat Nabis. Jambiwangi Sempu. Kalian tahu Sempu apa enggak? Ada yang dari Sempu? Oh ya udah tanya saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Tegedi, bisa dipanggil Zaki dari Sempu. Tetangga, tapi jauh. Tetangganya jauh. Tidak target saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Hafid, bisa dipanggil Kak Hafid. Saya kembarannya Mas Zaki.
Tapi beda rumah sama saya di Selatan Celuring. Siapa Selatan? Selatan mana? Selatan Wetan. Selatan Wetan, berarti Genting ya? Iya, rumah kami. Wah, Enak keren. banget. Terima kasih. Kamu? Oh iya. Soalnya Perlu perkenalan lagi? Perkenalkan, nama saya Wawi Devani, bisa dipanggil Devani. Alamat Devani. Selanjutnya, Mbak Bunda. Perkenalkan, nama saya Danisa. Alamatnya di Genteng. Canaan. Sudah. Jangan diganti. Perkenalkan, nama kakak Alvina Mardianti, bisa dipanggil Mbak Al, Mbak Vina, Mbak Alvinta. Serta rumah saya ada di Purworejo, sebelah Keratenan. Nama saya Cindy Kusnia, biasa dipanggil Timpi, dipanggil Mbak Timpi. Rumahnya? Tetangganya Mbak Bunda. Perkenalkan, nama saya Ayu Fesya Larasati, bisa dipanggil Kak Ayu. Kak Fes aja ya. Kak Fes, Kak Laras. Alamat Uncar. Uncar City. Uncar mana, Mbak? Bagian Putih. Kenal. siapa itu? Perkenalkan, nama Mbak Dinda. Dari Kalibaru. Perkenalkan, nama saya Kakak, ini adik saya Kiki, saudara saya Amat. Kita dari Sukomaju ya, Sukomaju Serono. Ada yang tahu Sukomaju di mana? Sukomaju Pride. Sukomaju Pride. Nah, ada yang tanyakan, rumah kita Sukomaju ya. Mana lagi? Saya ini sentak kotor ya? Aku pengen direkod. Saya pengen tahu dulunya. Tinggi. 193. Mbak Pepi. 183. 183. Ya mungkin sekian dari kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang megang kamera belum perkenalkan. Oh, sudah kenal. Ini yang satu. Ayo Mas, bareng Mas. Kembaran Mas. Perkenalkan, saya Anas Abdullah, saya dari Glenmore. Kalian bisa panggil saya Anas. Salam dari Glenmore. Salam. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Alfian. Oke,
Sudah dengar ya kakak-kakaknya? Kita jendela. Kendalanya mas? Lanjut ikut mbak. Baik semua semuanya. Kalau sudah kenal berarti tinggal. Oke, setelah ini kita akan materi ini ya. Kalau ada buku catatan bisa. Semangat pagi. KKM 134. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi moderasi beragama. Pemateri yang akan menyampaikan materi ini, itu keren-keren, sumpah, paling keren saat dunia. Ada Mbak Ayu. Ada Mas Zaki. Ada Mak Binti. Ada Mbak Alvintul. Mbak Alvina, ada Mbak Alvina. Itu nanti akan menemani kita dalam belajar tentang moderasi beragama. Tapi sebelumnya, ada yang perlu ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang kaya raya, besar. Bahkan menurut data kan Indonesia itu mayoritas penduduknya terbanyak keempat sedunia. Setelah China, India, Amerika, dan Indonesia. Bukan main. Karena kebanyakan orang Indonesia ini otomatis beda-beda. Ada sukunya beda-beda, ada budayanya beda-beda, agamanya pun beda-beda. Bahkan kalau kita mengistilahkan istilah saya ini kan saya, aku, isun, ingsun, ulo, aing, abdi, kita,
Banyak istilah saya saja itu banyak, apalagi suku, apalagi budaya dan banyak. Karena perbedaan ini otomatis nanti akan menimbulkan egosentris, sektoral, persukuan, peradaban, peragamaan. Saya Islam, lo Kristen. Gua Buddhis, Buddha, kafir. Hindu. Itulah. Akhirnya karena perbedaan-perbedaan, kadang orang terlalu saya terlalu Islam, saya Islam, kemudian yang selain Islam itu disalahkan. Selain Islam kafir, kafir masuk neraka, dibom neraka, disuntuk ikut sate. Saya Islam masuk surga, di surga dapat istana, dapat bidadari. Itu akhirnya lambat laun, lama kelamaan iki berkerengan Islam karo Kristen, Kristen karo Islam karo Hindu, bahkan Islam karo Islam pun berkerengan karena perbedaan. Misalkan enek NU, Muhammadiyah, enek LDI, enek Wahabi dan lain sebagainya, sama-sama Islam tukaran. Oleh karenanya sama kemana DKI istilah moderasi beragama, enggak tukaran, enggak tukaran, enggak merasa paling benar sendiri. Nanti isinya moderasi beragama akan kayak bagaimana? Tunggu episode berikutnya oleh kakak-kakak. Oke? Monggo Mbak, Mas materi silakan. Mas Eki monggo. Saya nih guys. Ayo mau lima. Ayo kembali saya. Jadi maju. Ya, ada buku catatan dicatat. Kalau ada yang harus bapak ya. Ayo silakan. Ayo. Oke, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah diawali oleh Mas Yus tentang apa itu gambaran tentang keadaan di Indonesia ini. Nah, bisa dilihat di atas ini, Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk. Jadi ada banyak suku, adat istiadat, budaya, bahasa, agama. Jadi Indonesia itu terdiri dari banyak-banyak suku yang nantinya itu biasanya akan menimbulkan perselisihan antar suku, antar agama, antar budaya. Nah, selanjutnya saat ini banyak sekali orang-orang yang terlalu fanatik terhadap keyakinannya, merasa paling benar sendiri dan akhirnya nanti menyalahkan perbedaan lainnya. Contohnya di sini tuh seperti misalnya saya Islam, Mbak Binti, Pak Binti Hindu. Bisa menganggap, Islam itu agama yang paling benar. Hindu, Mak Binti itu orang kafir. Itu contohnya. Walaupun kenyataannya kafir, jangan sampai kalau di depan bicaranya jenengan kalian kalau bicara jangan mengkafirkan. Ya. Terus ini juga tidak terjadi antar beda agama. Biasanya di dalam Islam pun terjadi hal-hal seperti ini. Contohnya biasanya perbedaan madhab. Nah, kan biasanya ada orang yang menganut madhab Syafi'i, madhab Hanafi, biasanya di sini orang yang seumpama, misalnya saya mengikuti dalam kehidupan saya mengikuti madhab Syafi'i. Nah terus Mbak Ismaul dan Mbak Binti itu
beda mazhab sama saya menganggap, mazhab saya itu paling benar, mazhab saya itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah, semuanya salah. Nah, itu yang dimaksud dengan biasanya fanatik. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita hari ini, apa itu moderasi beragama? Lanjut, moderasi beragama adalah definisi moderasi plus agama. Kita bedakan dulu ya. Secara bahasa, moderasi itu bisa dilihat ya di slide itu, menurut bahasa Indonesia, moderasi itu adalah pengurangan kekerasan dan pengendalian keekstriman. Ada yang bisa ditulis? Ya, yang bawah. Yang nggak bawah diingat. Ya, jadi menurut bahasa Indonesia, moderasi itu adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Kemudian dalam bahasa Latin, moderasi ini adalah moderatio kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pas di tengah-tengah. Kemudian dalam bahasa Inggris adalah core, inti atau esensi, standar core. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, moderasi ini adalah wasat atau wasatiyah, yang artinya tengah-tengah, yaitu yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, yaitu tengah-tengah, atau itidal, adil, dan tawazun, berimbang. Tidak berat kanan, tidak berat kiri, tidak terlalu tidak terlalu keras dan tidak terlalu acuh sama agama. Bisa lanjut apa mau ditulis dulu? Oke, silakan tulis. Sudah? Are you finished? Yes. Yes. Udah ya, lanjut ya. Nah, kemudian tadi itu moderasi secara bahasa. Sekarang definisi moderasi plus agama menurut istilah. Istilah itu lebih ke panjangnya. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan, yaitu pemahaman agama yang sangat kaku. Kaku ini ya yang kayak tadi, menganggap semua atau semua yang selain keyakinan kita itu salah, kafir gitu. Maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Nah, pembahasan selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Indi. Oke, masuk pada konsep moderasi beragama. Adalah selalu memposisikan pada posisi tengah dalam keanekaragaman agama yang ada. Jadi walaupun agama di Indonesia itu banyak ya, yang diakui ada 6, yang diakui ada 6, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Tapi walaupun hanya 6 itu yang diakui, sebenarnya masih ada agama yang tidak tertulis, seperti ada kejawen itu kepercayaan, dan itu pun dilindungi dengan konstitusi. Apa konstitusi kita? Ada
Jadi ada yang tahu konstitusi? Siapa yang bisa? Konstitusi negara itu Indonesia apa? Ayo. Nah, konstitusi Indonesia adalah Pancasila. Ya. Ada ayatnya tadi. Sila ke-1-nya apa ya? Sila ke-1. Jadi setiap negara yang punya kerajaan itu pasti akan dilindungi oleh pemerintah. Nah, ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Apa itu? Dalam memiliki kepercayaan, yaitu ada yang fanatik, yang paling tinggi itu fanatik, yang tadi menyampaikan yang lain lah. Kalau fanatik apa yang dipercayainya? Yang kedua ada yang moderat, yang ketiga itu yang paling rendah adalah apatis. Maksudnya apatis itu gimana? Jadi dia itu tidak peduli, acuh tak acuh. Kalau yang moderat ini lebih ke seimbang gitu ya, tidak terlalu fanatik dan tidak acuh. Karena kita ketahui bahwa kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengapa moderasi agama itu penting? Ada yang tahu? Yang tahu tak kasih ini loh. Mengapa beragama itu sangat penting? Karena ketika terlalu fanatik itu bisa membuat perpecahan di antara umat kita harus di tengah-tengah, nggak terlalu ke kanan dan nggak terlalu ke kiri, jadi tengah-tengah. Jangan berdiri, tak kasih pastel udah. Udah Bu, nggak ada. Itu kan dia tahu itu tadi kan saya aja. Yang berdiri kan dikasih saja. Ayo, orangnya nggak ada. Ayo Todin. Orang ini apa? Gak penting. Pasang. Wah. Pokoknya nanti ada. Ada nama Haikal nggak? Sebenarnya alasannya itu kembali pada yang tadi ya. Yang tadi pertama itu dikatakan pertama ya. Kan Indonesia itu negara yang majemuk. Ya benar tadi kata mbaknya, dia tidak ada perpecahan seperti itu. Tadi saya jelaskan ya, pokoknya Indonesia itu negara yang dan kami melindungi oleh konstitusi.
Biasanya ya. Definisi dari moderasi beragama itu apa saja sih? Yang pertama, itu demi memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Nah, dengan mewujudkan definisi itu ada tantangan yang harus kita lalui, yaitu berbagai cara pandang, sikap, dan praktik agama yang berlebihan atau ekstrim yang mengesampingkan martabat manusia. Jadi udah kita tahu bersama ya, banyak sekarang itu apa ya namanya? Apa itu? Apa? Nah, banyak kejadian-kejadian yang angel betul nih. Itu ya, cara pandang kita itu sudah emang banyak orang pintar sekarang, tapi hanya memikirkan cara pandangnya dia sendiri, sehingga ya jadinya egoisme dalam diri kita sendiri gitu. Nah, tantangan yang kedua yaitu demi mengelola agama dan menafsirkan keagamaan, mencerdaskan kehidupan beragama. Berkembangnya klaim kebenaran, subjektif dan pemaksaan kehendak atas penafsiran serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Nah, ini kan sudah berkembangnya klaim kebenaran. Banyak dari kita itu mengeklaim bahwa agama kita itu benar sendiri. Banyak sekali dari kita mengeklaim, oke, agama saya benar, agama kamu salah. Sebenarnya itu tidak boleh. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semuanya itu benar, semua agama benar. Gak ada orang Islam ngomong Islam itu salah, gak mungkin. Dan gak ada orang Kristen ngomong Kristen itu salah, gak mungkin. Jadi pasti ngomong, saya Islam itu pasti benar. Dan orang Kristen ngomong, saya Kristen itu benar. Kamu yang salah, pasti gitu. Jadi dengan mewujudkan agama itu, penafsiran keagamaan itu harusnya kita saling menghargai satu sama lain. Kita nggak boleh merendahkan agama orang lain, dan kita juga tidak merendahkan agama kita sendiri. Banyak sekali dari kita sekarang tuh ya merendahkan agama sendiri, merendahkan agama orang lain. Terus agama kita itu apa? Apakah Anda beragama? Nah, itu dia. Jadinya pertanyaannya yang sangat besar itu, apakah Anda beragama seperti itu? Apakah Anda beriman? Walaupun di KTP itu Islam, KTP Kristen, tapi menjalankan agama sendiri dan agama orang lain, agama Anda apa? Kemudian yang ketiga itu merawat keindonesiaan. Untuk mewujudkan ini, tantangannya itu berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan kebangsaan dengan dalam bingkai NKRI. Kita itu udah ada landasan bernegara. Jadi kita itu ya untuk beragama, untuk merawat Indonesia itu dengan beragama yang benar, beragama yang sesuai dengan NKRI, bukan agama yang sesuai dengan negara orang lain. Seperti halnya ketika kita berada di Indonesia, maka kita harus beragama sesuai agama yang ada di Indonesia. Islam Indonesia, bukan Islam Arab. Jadi ketika di Arab kita itu ada Wahabi, ada dan sebagainya. Wahaboy maksudnya. Tapi ada apa? Dan sebagainya. Maka kita ya udah, kita di Indonesia jangan ikut mereka. Budaya mereka lain, keinginannya mereka lain, dan tempat budaya mereka itu sekitarnya juga lain. Jadi nggak bisa disamaratakan. Islam harus gini, nggak bisa. Kristen harus gini, nggak bisa. Jadi ya harus mengikuti apa yang ada di tempat agama tersebut. Next. Nah, sebenarnya ajaran kesalahan sosial pada agama-agama di Indonesia itu saling beririsan. Kenapa bisa kita menyebutnya seperti itu? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ajaran kesalahan setiap agama. Nah, itu bisa sama baca semua ya? Kelihatan ya?
Ada yang min, ada yang plus? Min plus. Oke, kami akan tunjukkan ya. Yang pertama, Islam. Ibadah muta'adiyah. Ibadahnya bermanfaat. Oh, di Zoom. Bisa, Mbak? Paling Mbak sampingnya bisa dibawa. Nah, itu Islam. Ibadah muta'adiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain termasuk muslim. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk orang Islam tok. Bukan hanya orang Islam tok. Jadi harus semua itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat jadinya. Walaupun samping rumahmu Islam, samping kirimu Kristen, depanmu Buddha, itu harus sama merasakan apa yang udah kamu buat tadi. Gak boleh kamu kasih, kamu hanya bagikan ke Islam tok. Gak boleh. Jadi kalau ada apa-apa, ya ayo bareng-bareng menurut saya. Kemudian untuk yang Kristen, sosial piety atau kesalehan sosial merupakan bentuk jalan Tuhan. Nah, berarti bersosial itu juga bentuk dari ajaran Tuhan. Menurut Kristen ya, saya juga pernah baca soalnya. Anas. Oh, Anas pernah baca gitu. Mas Anas mungkin sampai hatam untuk masalah itu. Oh, tafid anu. Tafid Injil. Jadi di situ itu juga ada ajaran untuk kita itu saling membantu sesama lain, saling tali sosial di agama Kristen sendiri. Kemudian untuk agama Katolik, iya betul ya. Untuk Katolik aku saling belum komuni mengenalkan subsidiaritas, saling membantu. Katolik itu kan hampir sama dengan Kristen. Itu 11-12 sama Kristen lah. Anggapannya. Nah, begitupun dengan agama-agama lainnya juga mengajarkan kita untuk saling membantu. Buddha, Hindu, dan Konghucu itu mengajarkan juga untuk bagi umatnya untuk saling berdamai dengan sekitarnya, walaupun itu bukan agamanya sendiri seperti itu. Mau dicatat atau gimana? Enggak. Oke, next. Namun, next. Namun faktanya yang ada di masyarakat, yang pertama prasangka antar kelompok yang paling tidak disukai mengangkut aliran kepercayaan Ahmadiyah, Syah, komunis, ateis, dan lain sebagainya. Itu LGBT Apa LGBT? LGBT. Namun ya pada faktanya kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali toleransi yang tidak didapatkan oleh mereka seperti Ahmadiyah, komunis, ateis, dan lain sebagainya. Yang kedua itu toleransi 36%. Keberatan penganut agama lain membangun tempat ibadah di wilayahnya. 37,5% keberatan bupati atau wali kota beragama lain. Nah, banyak yang kita itu agak gimana ya? Waktu ada pemilihan gitu, nah sering merusuh apabila bukan dari agama yang mayoritas. Kita kan mayoritasnya Islam. Jadi ketika ada ketua atau ada bupati presiden yang beragama lain daripada selain Islam, itu banyak dari kita yang agak gimana gitu, ramai banget. Ketika bukan Islam itu pasti sangat ramai waktu pemilihan seperti itu. Kemudian kesejahteraan 36,6%
masyarakat Indonesia tidak setuju presiden beda agama dengan dirinya. Nah, ini kan muncul ketika kita itu punya 6 agama, tapi hanya satu agama yang diprioritaskan. Apa ada hukum atau undang-undang khusus yang presiden harus Islam? Kan nggak ada. Jadi ya kita sama-sama menghargai ketika ada presiden dari agama lain, kayak dari Katolik atau dari Hindu atau dari Kristen yang mencalonkan, kita itu lihat dulu kriteria yang harus kita pilih. Itu. Kemudian kerjasama, 36% tidak mau gotong royong untuk menyelenggarakan acara keagamaan. Semangat. Oke, masih semangat nopo bener? Semangat pagi. Oke, jadi di situ ada tulisan agama UUD, tulisannya AGAMA. Di sini agamanya itu perannya sangat vital, adik-adik. Agama itu perannya sangat vital, apalagi dalam hal politik itu vital banget. Misal gini, menurut survei Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu kalau dia agamanya Islam itu 87% jadi bakal calon kuat. Ini ada istilah agama Islam. Islam nanti akan diperhitungkan elektabilitas Ahok sebagai calon presiden di tahun besok. Itu. Berarti agama sangat penting kalau dalam hal politik. Kemudian dalam hal layanan publik, kadang orang yang non Islam kerja di tempat Islam, itu ngerasa kayak saya sebagai orang lain. Dia Islam, saya Kristen, saya nggak enak. Waktu ada kegiatan pengajian, kan nggak mungkin. Padahal di situ misalkan lembaganya lembaga umum, tapi mayoritas orang yang kerja di situ agamanya Islam. Mesti suatu waktu pasti akan ada kegiatan yang bersifat sosial agamis. Otomatis orang yang beragama non Islam ini ya nggak enak. Ada kegiatan pengajian, pengorong-orong, ya pengajian, aku lo Kristen, sampai pengajian kan nggak nyambung. Masa pas pengajian, kalau masalah Sayyidina Muhammad, haleluya, jawabannya haleluya, kan nggak? Terus ekspresi publik, ada di bio Instagram, punya Instagram kan? Ya. Muslim, di sini Bismillahirrahmanirrahim, terus enak. Yesus Tuhanku. Itu mengekspresikan publik bahasa agama saya. Terus menjadi hukum Islam itu kan negara mayoritas penduduknya Islam. Hukum Islam itu menjadi salah satu sumber hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. Menjadi salah satu sumber hukum. Berarti peran agama di sini penting dalam pembentukan hukum. Misal semua orang di Indonesia itu wajib beragama. Kalau tidak beragama itu nggak boleh dihukum. Nah, salah satu peraturan kewajiban beragama di sini ini salah satu sumbernya dari agama. Maka peran agama di sini juga penting dalam pembentukan hukum. Next. Kemudian moderasi beragama ekstremisme atau radikalis. Saya sudah tahu kan kalau moderasi itu artinya wasatiyah, tengah-tengah. Wasit itu misalnya tengah-tengah betulnya. Betulnya adil. Moderasi beragama. Kalau misalkan wasit itu namanya boleh ganti moderasi ya. Pak Moderasi. Pertandingan antara Real Madrid dan Barcelona dimoderasi nih oleh diwasiti oleh Mas Yusril. Itu sama artinya sama, harus di tengah-tengah. Lawannya apa? Ekstremisme, radikalis. Radikal itu kembali ke akar, berpikir secara radik itu artinya mendalam. Jadi misal kita ini kan orang Islam, kita dalam beragama itu nggak mungkin langsung terjun ke Al-Quran. Ya sekali lagi, kita dalam beragama itu nggak mungkin langsung menuju Al-Quran.
Kita perlu namanya perantara-perantara. Ulama, Pak Yai, Pak Muhammad Maksum, Pak Nurholis. Kita dalam beragama itu perlu sanad kalau dalam istilah pondok pesantren. Sanad. Jadi kalau dalam NU ke NU Ahlussunnah wal Jamaah, sanad ini penting. Karena kita nggak mungkin langsung melangkah ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu ranah Nabi. Sedangkan orang radikalis ini langsung ke Al-Quran. Padahal mereka levelnya kan masih kayak kita orang Isowopo, kalau murah-murah langsung memahami Al-Quran. Al-Quran itu kalam Tuhan, kalam ilahi. Kita nggak mungkin sing nalari, walah, sing ini langsung memahami Al-Quran nggak mungkin. Maka perlu tahapan-tahapan. Pada gurunya punya guru, gurunya punya guru, sampai ke Rasulullah. Itu radikalis. Paham ya? Radikalis itu orangnya kembali ke akar, langsung kepada Tuhan, langsung kepada Al-Quran. Nggak mau serapat-rapatan kitab, rapatan-rapatan kias, ijma dan lain-lain, nggak patek, langsung Quran. Karena kita beragama dengan teks yang dibawakan. Islam itu adalah Al-Quran. Itu kalau Kristen kan Injil, kalau Yahudi, Taurat atau Zabur dan lain sebagainya. Itu kalau radikal. Kalau ekstremis itu pokoknya aku wes, pokoknya. Kalau enggak selain aku salah, selain aku kafir. Ini sering terjadi di Islam, sering terjadi di Islam. Bahkan sejak zamannya Nabi Muhammad, sejak zamannya Khulafaur Rasyidin. Jadi pada zaman Ali bin Abi Thalib itu pemerintahan Islam itu besar, tapi goyah. Pemerintahan Islam itu besar tapi goyah. Karena ada dua kabilah yang ingin bertentara. Pada saat itu Utsman bin Affan itu dibunuh. Utsman bin Affan dibunuh dan terjadi pemberontakan di mana-mana karena wilayah Islam itu sudah mulai menyebar luas. Karena dibunuh, ada dua kelompok. Kelompok yang ingin segera kekosongan kekuasaan yang karena ditinggalkan Utsman ini harus segera diisi. Terus ada kelompok yang harus segera menuntaskan kasus pembunuhan Utsman. Akhirnya Ali ini menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kepala. Padahal ada di sisi lain ada kelompok yang harus segera, ini harus kita selesaikan siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Hanya ada Ali dan kelompok yang waktu itu dipromotori oleh Muawiyah. Dua-duanya ini orang soleh, dua-duanya ini waliullah, semuanya hafal Quran, sugih duit habis untuk jihad di agama Allah. Semuanya sahabat-sahabat Nabi, dua-duanya ini dijamin masuk surga. Tapi tukaran Ali dan Muawiyah. Itu sudah ada sejak zaman dulu, maka ya biasalah sampai sekarang kita tetap berusaha menyampaikan moderasi beragama ben tidak tukarannya berkelanjutan. Jadi waktu itu sebenarnya ya ketika Ali menjabat, akhirnya Muawiyah nggak senang. Seharusnya diselesaikan dulu kasus pembunuhannya Utsman bin Affan, tapi enggak. Akhirnya berontak ketika Ali menjabat, si Muawiyah pengen menghancurkan, pengen mengelengsarkan Ali karena ya itu mau karena perbedaan pandangan politik. Akhirnya Muawiyah gandeng istrinya Rasulullah, gandeng Siti Aisyah. Akhirnya terjadilah perang Jamal, perang Unta karena pasukannya Siti Aisyah dan Muawiyah dan kaum-kaumnya itu menggunakan unta. Terjadilah perang Jamal. Padahal sama-sama Islam ini tukaran. Terus sampai lagi terjadi perang Siffin. Karena perbedaan. Itu sampai ke anaknya. Setelah Ali diturunkan ke anaknya Hasan. Hasan ketika menjabat, dibengkrengi terus karo kaum Ali, kaum Muawiyah. Kaum Muawiyah ini nanti kelak ke belakang itu jadi orang ekstremis bengkrengan sampai tukaran sampai kalau sampai tahu di perang Karbala. Perang Karbala itu cucunya Nabi Muhammad itu dibantai kepalanya, Sayyidina Husain itu dibantai, kepalanya diarak di Basrah, Kufah, pokok lingkaran Saudi Arabia itu diarak, setelah itu dibuat bal-balan. Makanya sampai sekarang kaum Syiah itu mengharamkan bal-balan karena mengharamkan sepak bola. Orang Syiah nggak ada yang suka sama Real Madrid, nggak ada yang suka Barcelona, MU, Liverpool, Chelsea, Bali United, Persewangi, nggak mungkin suka karena takutnya nanti ya mereka masa saya melakukan kegiatan yang dulu kegiatan dilakukan untuk menendang kepalanya Sayyidina Ali, Sayyidina Husain.
sampai segitunya, sama-sama Islam, sama-sama waliullah, tapi tukaran karena perbedaan itu terus sampai sekarang, orang ekstremis itu kan bahkan katanya Nabi, ini hadis soalnya, besok umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat adalah ma'alaina wa ashabi, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita memahaminya secara sederhana, itu yang selamat cuma Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Wahaboy, orang Syiah, orang Ahmadiyah, orang LDI, Muhammadiyah, semuanya ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sarahnya di kitab, lupa kitabnya, iku wa'alaikum bil jamaah, diksinya wa'alaikum bil jamaah. Silahkan ikuti yang berjamaah. Maksudnya berjamaah ini yang banyak. Kalau pendapatmu didukung oleh orang banyak, insya Allah pendapatmu itu pendapat yang benar. Maka ikutilah golongan yang banyak-banyak. Kalau kita memandang dari segi doktrin NU, ya NU itu banyak. Baik. Indonesia ini negara mayoritas Islam. 80% dari penduduk yang mayoritas Islam ini ngakunya NU. Bahkan di Madura itu ditanya agamanya apa, agama saya NU, bukan Islam. Iya enggak sih? Iyalah. Ya itulah, kalau dari segi mengikuti siapa yang benar, paham kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah, wa'alaikum jamaah. Kalau kita memandang secara nahdiyin, NU. Itu terpecah-pecah. Jadi selain itu bengkrengan, saya yang paling benar, bahkan NU pun ngaku saya juga yang paling benar. Padahal di dalam falsafah Nahdlatul Ulama itu ada istilah tawasud, ta'adul. Tawasud itu ya ini moderasi beragama. Jadi itu moderasi beragama lawannya adalah ekstremisme radikalisme. Paham ya sampai sini? Jadi yang mengaku yang paling benar, mengaku pokoknya kembali pada Al-Quran. Al-Quran mengungkap udhulu fi silmi kafah, masalah Islam secara keseluruhan, selain Islam masuk neraka. Itu radikalis. Berarti kebalikannya sama moderasi beragama. Padahal di ayat Al-Quran yang lain itu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa qabaila lita'arafu. Orang-orang Islam, manusia ya ayyuhan nas. Nas ini nakiroh. Jadi semua manusia. Allah, saya menjadikan kamu semua unsa. Perempuan. Laki-laki perempuan terus bersuku-suku berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling bersaudara. Tapi orang radikalis, orang ekstremis enggak. Selain aku ya udah minta konco. Lo siapa, gua siapa. Itu makanya kalau misalkan ekstremis ini menjadi budaya di Indonesia, tukaran kita guys. Osing, Madura, Jawa, tukaran. Satu daerah enak Osing yang Madura di Jawa tukaran nggak bacaan Bendino. Kita sadari, misal pagi sekolah. Lagi sekolah pulang ke sawah malah bacoan. Jadi kegiatan rutin sehari-hari kan gak enak. Kalau misalnya kasus radikalis ekstremis ini sudah ada di Syria, di Irak, di semoga di Asia Barat lah. Sehingga punya Islam paling Islam padahal Islami itu tukaran. Islami gak Islam ramah, Islam keras. Tukaran. Sampai sekarang, tukaran gak jelas nih. Kalau kita sering membaca berita, ya karena salah satunya karena keegoisan, keekstremisan, keradikalisan. Itu. Lanjut. Terus, kalau kita sudah tahu moderasi beragama itu bagaimana, kita kalau bersikap moderasi beragama itu kayak piye? Pertama, cinta tanah air. Kudunya hubbul watan minal iman. Kudunya cinta tanah air. Karena kata ini Mbak Hasyim Asy'ari hubbul watan minal iman ini wajib. Wajib ini dosa. Kalau nggak ngelakuin wajib berarti dosa. Dosa berarti masuk neraka. Berarti nggak pengen masuk neraka kudunya cinta tanah air. Kemudian memiliki toleransi tinggi. Toleransi tinggi. Tahu kan istilah toleransi di pelajaran sanawi insya Allah enak.
tasamu, ya kan? Tasamu, toleransi tinggi. Meskipun beda agama, beda keyakinan, ya tetap dihargai. Kemudian anti kekerasan, nggak senang tukaran, nggak senang tukaran. Berbeda sedikit, misalkan aku taruh Mas Daki, aku taruh Mas Daki rebutan roti. Rebutan roti untuk kisah tuh aku tukaran. Gas ya, itu enggak moderat itu. Enggak. Meskipun mereka nyatanya ya sering tukaran. Oh, anti kekerasan. Semua aku mau tukaran, aku lebih senang jalur damai. Penai di. Terus akomodatif terhadap budaya lokal. Akomodatif. Iki yang menghargai. Misal di sini kaum putihan, ya Islam ya Islam putih. Kalau istilah zaman dhisik karane Islam putih. Jaranan, janger, gandrung itu gak senang. Terus dek sebelah timur, dek Sukamaju itu kami abangan. Rapat senang pengajian, senangnya jangeran. Kayak Mas Kakak, Mas Kiki, Saya nggak suka janger Mas. senang podcast, wayang, jaranan, gandrung, wis pokoke ngono kuwi. Padahal agamane Islam. Daripada seneng undang Gus Miftah, lu seneng undang kita. Padahal lek kita ekstremis mesti tukaran nih wong putihan karo wong agama. Tapi kita enggak. Kalau akomodatif terhadap budaya lokal, yo diakomodir yo monggo silakan diadakan. Aku pengen dulu orkes yo kan garek moron dari sampean. Lek pengen dulu pengajian ya garek moron deh. Daerah Sukamukti misalkan. Ini soleh-soleh. Oh no, akomodatif terhadap budaya lokal. Dihargailah. Lanjut. Itu tadi. Ciri-ciri orang moderat kayak gitu. Selanjutnya fungsi dan tujuan moderasi beragama. Fungsi moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan berkomitmen berbangsa di Indonesia. Beragama pada akhirnya adalah Indonesia dan Indonesia pada akhirnya adalah beragama. Tujuannya menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah beragamanya. Berindonesia itu sama dengan beragama. Dulu founding father kita, siapa founding father kita? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno bersama Pak Muhammad Yamin, bersama siapa lagi? Iku Perumus Pancasila. Iku selalu memposisikan ketuhanan yang Maha Esa di atas sebagai landasan negara kita, sebagai landasan dasar negara kita. Jadi otomatis kalau kita berbicara bernegara, ya kita berbicara beragama. Karena pada dasarnya kita bernegara itu ya beragama. Karena landasan-dasar falsafah negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Sing ngomongnya Tuhan, itu mesti ngomongnya agama. Jadi kalau kita beragama, ya kita gak boleh menolak NKRI. Kalau kita NKRI harga mati, gak boleh menolak agama, gak boleh menolak Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, gak boleh. Karena bernegara ya juga beragama. Terus tujuannya menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman yang ada. Tujuannya moderasi beragama itu tadi sudah dijelaskan sama bapaknya tadi sejak awal, untuk menjaga kerukunan dan perdamaian. Meskipun berbeda-beda, saya Aremania, Mas Hafid bonek mania. Ini mesti tukaran kan? Tukaran nih. Terus hadirnya moderasi beragama, ben gak tukaran. Ben podo, ben kaos bonek itu ya payu ndek Malang. Gak paham ya sampai joget. Apa kaos Aremania itu payu ndek Surabaya payu. Ben payu. Kadang enek bakul jersey, distro jersey ya. Ndek Malang iku dodol kaos bonek, kaos Persebaya. Lek zaman-zaman ini sih sama dengan bunuh diri. Kalau sekarang hadirnya moderasi beragama, ben sama dengan bunuh dirinya itu dihilangkan. Mantan, ben rukun, ben damai.
Persik karo Persija ben damai. Atau Mas Lydia karo bojone Mas Aris ben damai. Intinya berdamai, akhirnya moderasi beragama itu berdamai. Di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus akhirnya kita wajib menjadi insan yang moderat demi menjaga keutuhan bangsa dengan menerapkan moderasi beragama. Karena kedamaian itu tercipta dari kita sendiri. Kita harus menanamkan diri kita secara dua, sikap moderat, sikap tasamuh, sikap toleran. Ben perdamaian itu terwujud. Tapi jari ini bilang kalau ingin berdamai bersiap-siaplah berperang. Kalau dari kata moderasi beragama, kalau ingin damai tumbuhkanlah moderasi beragama dalam dirinya sendiri. Akhirnya selesai materi moderasi beragama. Setelah ini, karena saya moderator ya. Jadi setelah materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak, ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada yang mau Tanya takon itu jajan Nanti habis sesi bertanya nanti kita tanya balik. Bisa bonus teh pucuk di siang hari enak sekali. Oke. Ayo. tanya dulu. Tanya. Kalau ada yang belum paham apa yang kurang jelas, monggo angkat tangan langsung. Ayo tanya oleh. Ayo diamar. Semangat, nanti kalau kalian semangat tanya aktif di akhir sesi nanti akan ada penampilan akustik. Silakan. Yuk, ada yang bertanya? Takon mulai itu jajan. Ayo yang mau bertanya. Yang kalian dapat apa? Perkenalkan, nama saya Mada Tahliyatul Syifa. Saya belum paham yang fungsi dan tujuan moderasi. Tolong dijelaskan lagi. Pengen dijelaskan sama siapa? Mas Adi. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsi secara umum itu moderasi beragama itu merekatkan terutama bangsa kita lah. Jadi karena bangsa kita ini bukan hanya negara Islam, bukan hanya Islam yang di Indonesia, ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak golongan. Itulah fungsi dari moderasi beragama itu tadi. Bagaimana kita saling bersatu, saling menyokong
untuk terciptanya NKRI karena sebenarnya NKRI. Agama itu bukan hanya Islam, semua agama, semua golongan, semua suku, semua bahasa. Ya, paham dari ini paham? Ayo maksudnya jangan mau kalah. Enggak nanti kan ada sama dia bagi loh, Mbak. Sing takut cari lanang sing jauh wedok. Jadi ini ya radikal. Radikal itu artinya mengakar, cuberu. Ya, mengakar jeru artinya kalau misalkan ngedul sumur ya sampai teko esor, sampai teko oyot. Kalau agama gini, kalian beragama itu kan dengan teks, dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau radikal itu pengennya langsung judul langit, langsung mengakar, langsung ke Al-Quran. Kalau langsung ke Al-Quran itu pemahaman orang-orang zaman sekarang itu nggak kuat, nggak nutut. Akhirnya wajah itu dia lah lihat. Pokoknya intinya istilah wajah itu jihadlah. Itu akhirnya jihad tenan kalau kita memaknai secara tekstual Al-Quran. Jihad tenan kita langsung budal neng Syria no milu ISIS perang lawan non menengku. Arti radikal secara tekstual itu mengakar. Ini pemahaman itu mengakar. Langsung pengennya langsung orang pertama, yang ini langsung di sumber pertama. Sedangkan dalam beragama sumber pertama itu kan Al-Quran. Langsung mengambil ke Al-Quran. Padahal itu nggak nuntut, kita nggak. Itu radikal. Makanya kadang orang-orang yang radikal itu langsung Al-Quran, Islam kafir, selain Islam kafir. Akhirnya mengkafir nih, kafir dewi dari katanya pada. Iku radikal. Kalau ekstremis, iku wonge ekstrim, wonge iki hampir sama kayak radikal, tapi orangnya keaku-akuan, egois, nggak moderat. Mono, cek, Ardi. Tapi Mas yo, terang mau iku ya. Takut hukum politik. Atau biye. Takutnya biye. Takutnya biye. Kudu nunggu sehari, Mbak. Enggak nyantol apa kok jawab. Tanya yo, maksudnya hukum
Agama politik. Oh, itu. Apa lagi? Oke. Jadi agama itu apa? Aku. Maksudnya agama di politik itu politik sekarang itu sudah mencakup ke agama. Ketika mempunyai agama yang kuat, maksudnya agama itu mayoritas, maka politik yang akan dia masuki itu juga akan sangat kuat juga. Contohnya, karena kita kan mayoritasnya Islam. Nah, politikusnya itu Islam juga, maka dia kuat untuk angkat suaranya dia. Contohnya, kemarin wakil presiden siapa? Pak Amin. Nah, Pak Amin. Nah, nah, beliau kan berangkat dari Islam. Beliau berangkat dari Islam, berangkat dari NU. Nah, itu juga mengangkat suara beliau. Gak mungkin orang itu mau nggak milih beliau. Kan udah tahu karomahnya, tokohnya beliau gimana, cara beliau memimpin juga gimana. Jadi agama itu juga berpengaruh dalam berpolitik di Indonesia. Contoh lagi, ketika non Islam, apapun itu non Islam yang mencalonkan diri, entah itu bupati, entah itu kepala desa, entah itu Pak RW, Pak RT, kebanyakan nggak jadi. Soalnya gitu, karena mayoritas dari kita Islam, maka ketika kita Islam, ketua kita harus Islam juga. Pikirannya kita seperti itu. Tapi entah, kita tak tahu gimana, walaupun dia Islam, apakah dia punya akhlak, pikiran, punya sih sebetulnya, tapi nggak dipakai mungkin. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi agama itu perannya penting. Perannya penting di dalam apa? Ya, mati. Ayo sekarang sesi tanya jawab. Loh, kok belum? Tangan dulu. Kape. Kakak-kakaknya kasih pertanyaan. Oh. Kape. Kan enak. Nanti loro. Aduh. Kamu serius ya? Ayo satu kali lagi. Ayo satu kesempatan. Satu pertanyaan lagi, ayo. Pertanyaan lagi. Enggak. Oh, makane cok turu wae. Pojokan mau sare. Aku dari Arab baru takut di sini. Fanatik. Fanatik itu jajannya tak ya? Ya, fanatik itu cinta buta. Cinta buta. Misal ya, saya mencintai Mbak Dinda. Tapi saya nggak tahu. Saya misalkan saya mencintai Persebaya, tapi saya nggak tahu kenapa saya kok senang banget Persebaya. Oh, di Persebaya itu ada pemain luar negeri. Oh, di Persebaya itu ada pemain timnas, ada apa? Aku nggak tahu. Itu namanya tidak. Sedangkan kita fanatik nggak tahu. Aku apa ya? Kok sampai edan di Persebaya? Padahal aku nggak ngerti alasannya. Apa? Aku nggak Persebaya. Fanatik itu cinta buta. Kenemenan, senangnya kenemenan. Aku sukanya terlalu nemen. Saya Islam. Saya pernah banget kalau Islam. Nah, kayak selain Islam itu dibenci karena kesenangan saya hanya di Islam.
Selain Islam ikut dibenci karena wis rasa suka saya hanya ada di Islam. Wis entek. Selain Islam itu wis tak benci. Iku fanatik. Paham sampai? Oh iya. Oke. Depan. Ayo tim pojokan. Oh, Cok, ini di sini rek. Di sini lagi di sini. Ada kondoan isin luwe lho. Ada yang lagi nah tuh bener barengan. Wes ya, karena gak ada yang nanya, kita yang nanya. Terbuat dari siapa yang menciptakan game? Ayo sekarang kakaknya gantian nanya. Yang bisa jawab langsung angkat tangan, terus sambil jajan milih-milih. Kabeh ya. Yang nanti pertanyaan paling misalnya dapat video, saya disimpan seger. Disimpan saya, Mbak. Bapak tak ngerti. Udah siap? Oh, siap. Insya Allah siap. Angkat tangan ya. Ya. Pertanyaannya, sebutkan 6 agama yang ada di Indonesia. Ya, berdiri. Tak mau kasih terima kan? Silakan Asik ke tengah. Ayo selesai. Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ayo bentar satu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Turun dulu. Sini. Maju deh. Kamu apa? Isin berapa? Isin lu ya? Oh, kakak isin. Ayo. Pertanyaan kedua, siap-siap. Ayo, siap-siap, Mas. Apa lawan dari moderasi? Radikalis. Muklis, mantap. Siapa namanya? Adil. Ayo sekarang bonus Mangosari. Dari baik-baik. Sebutkan 2 perilaku moderat. Berdiri. Anak-anak Indonesia. Anda kan ada kerasan. Buat kita itu yang membanggakan. Ada bedah lucu lah. Lagi apa udah? Bu, jadi lah bu. Sama ibu. Satu lagi ya. Terakhir.
Video. Yo. Tenang sih. Ayo. Ini yang nyatet pasti bisa ya. Yes. Sebutkan konsep beragama. Ayo, masuk tuh. Berdiri. Perkenalkan nama saya Mandak Bilkuri. Salah, langsung temen aja Pak. Ayo. Politik, layanan Gede. publik. Lo, salah. Ayo, tembak, angkat tangan. Ayo. Layanan apa, Bu? Tidak terlalu fanatik, tidak terlalu apatis. Jadi kita harus ada di tengah-tengah, yaitu karena moderat semua beragama. Ambil lagi. Gila. Oke, adik-adik, sudah selesai sosialisasi dari kakak-kakak KKN Malang terkait moderasi beragama. Sampai sini sudah paham? Jadi setelah kita paham, berarti kewajiban kita harus menerapkan sikap moderat. Sikap moderat beragama dalam kehidupan sehari-hari, wes. Oke. Setelah ini akan ada penampilan dari kami selaku pemateri. Kami Karuna binti Zaki pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati adik-adik, di hati kakak-kakak. Kami aturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Pagi. Semangat. 1, 3, 4. Oke, guys, kita mau sampai segitu. Mas gendut. Ada.